Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada video kali ini akan disajikan demonstrasi kontekstual tentang praktik segitiga restitusi di sekolah. Segitiga restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran peraturan di sekolah dengan cara yang adil dan konstruktif. Dalam demonstrasi ini disajikan dua kasus pelanggaran peraturan yang berbeda. Kasus pertama adalah tentang seorang murid yang mencontek saat ujian. Kasus kedua adalah tentang seorang murid yang mengganggu temannya saat proses pembelajaran. Apa itu, Rikvan? Pak, Aduh, Rikvan, saya lihat tadi kamu menyontek dari buku catatanmu. ya Pak, saya tahu. Saya panik dan tidak yakin dengan jawaban saya, Pak. Mencontek itu bukan solusi yang tepat ya, Rikvan ya. Kamu harus belajar dengan giat dan mengerjakan soal ujian dengan kemampuan terbaik kamu. Ya? Ya. Maaf Pak, saya janji tidak akan mengulanginya lagi, Pak. Baiklah. Nah, sekarang kamu harus menyelesaikan ujianmu dengan benar. Saya akan mengawasi kamu. Bagaimana? Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, baik. Karena sudah selesai dan dipastikan semua sudah mengirim jawabannya, maka ulangan IPA kita hari ini cukup sampai di sini. Siapkan diri kalian untuk ulangan pada mata pelajaran yang lainnya. Setelah ini, Rikvan, ikut Bapak Guru ke kantor ya. Masuk. Ini Pak, Rikvan, murid yang tadi mencontek di kelas pada saat ujian IPA. Rikvan, apa yang kau lakukan? Maaf Pak, saat tadi ujian IPA saya menyontek, saya tahu itu salah. Saya sangat menyesalinya. Kenapa kau lakukan itu? Saya bingung Pak, saya tidak yakin dengan jawabanku. Rikvan, sebenarnya banyak hal positif yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi kebingunganmu itu, tapi bukan menyontek, ya, karena ujian ini tujuannya adalah untuk mengukur kemampuanmu, sehingga kalau kamu menyontek maka tidak menggambarkan kemampuanmu yang sebenarnya. Maaf Pak, saya tidak akan mengulanginya lagi. Baiklah, tapi kamu harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatanmu, Rikvan. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk mempertanggungjawabkan perbuatanmu dan membantu sekolah? Saya bisa membantu bikin poster dan menempel di dinding-dinding seluruh sekolah. Ide yang bagus itu, Rikvan. Pak Ahmad, nanti tolong Rikvan untuk mendesain posternya, kemudian arahkan dia untuk menempel di tempat-tempat yang mudah terlihat. Baik, siapa? Rikvan, sebagai bentuk pengakuan kesalahanmu, kamu tetap harus meminta maaf kepada semua teman-teman di kelasmu. Ya? Saya siap.
Masuk. Tarik. Tekan. Orang tuanya Rikpan ya? Iya Pak. Ya. Jadi begini, Ibu Bapak. Kami menyurati, memanggil orang tua dari Rikpan karena anaknya Bapak ini pada saat ujian IPA kemarin itu dia melakukan pelanggaran. Jadi dia mencontek ya, dan itu melanggar tata tertib di sekolah. Mohon maafin Pak, saya betul-betul tidak tahu kalau anak saya pernah melakukan hal itu. Iya. Jadi anak Bapak Rikpan ini sudah mengakui kesalahannya, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kesalahannya itu dia sudah membuat poster yang dibantu oleh Pak Ahmad, kemudian sudah ditempelkan di tempat-tempat yang mudah dilihat oleh siswa lainnya. Itu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kesalahannya. Iya Pak, terima kasih informasinya nih Pak. Kalau di rumah nanti saya berjanji mau beritahu sama Rifan ini untuk tidak lakukan lagi hal yang sama. Ya? Ya, baiklah Ibu Bapak, terima kasih sudah hadir. Kita berharap semoga Rikpan ini bisa menyadari kesalahannya dan ke depan dia bisa menjadi murid yang baik, yang akan bisa menjadi teladan bagi teman-teman yang lain. Iya Pak, terima kasih Pak. Kita berharap begitu Pak. Terima kasih banyak Pak. Maaf Ibu Bapak, saya sudah membuat Bapak kecewa. Saya janji tidak akan mengulangi lagi. Baiklah, kita telah menyaksikan bagaimana segitiga restitusi diterapkan untuk menyelesaikan kasus murid yang mencontek saat ujian. Dalam kasus ini, murid yang melanggar peraturan telah belajar dari kesalahannya dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Dia juga telah membantu korban pelanggaran dan membangun hubungan yang positif dengannya. Sekarang, kita akan melihat bagaimana segitiga restitusi diterapkan untuk menyelesaikan kasus murid yang mengganggu temannya saat pelajaran. Jadi pada hari ini, kita belajar tentang sistem pencernaan manusia. Baik, sekarang kita lanjut pada materi berikutnya. Indri, apa yang kamu lakukan? Nggak Ji Pak, main-main Ji. Nggak boleh begitu, itu tidak pantas. Kamu mengganggu konsentrasi Desak dalam belajar. Iya Pak, dagang bagus tuh saya. Coba Indri, jelaskan sama Desak apa yang kamu lakukan tadi dan kenapa itu salah. Indri, bagaimanapun kamu harus bertanggung jawab, dan untuk memperbaiki kesalahanmu, apa yang kamu bisa bantukan ke Desak? Saya bisa bantu kerjakan PR-nya besok Pak. Iya Pak, makasih Nak. Iya. Oke, baiklah kalau begitu. Jadi Indri ingat ya, kamu sudah janji untuk membantu Desak mengerjakan PR-nya nanti. Desak, kamu sudah maafkan Indri, tak? Ya Pak, saya sudah maafkan Indri. Oke, baiklah kalau begitu. Sekarang kita lanjutkan pelajarannya. Indri, Desak, jadi bagaimana? Apakah kalian sudah menyelesaikan masalah kalian yang kemarin? Sudah saya bantu juga kemarin kerjakan PR-nya. Kasih ya Indri, jadi saya mudah mengerti tugas yang kemarin. Baguslah kalau begitu. Bapak senang kalian bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Indri, kamu sudah belajar dari kesalahanmu dan kamu menunjukkan tanggung jawab untuk memperbaikinya. Desak, kamu juga sudah menunjukkan sikap yang baik dengan memaafkan Indri. Iya Pak, saya nggak akan ulangi lagi. Ya Pak, saya juga akan lebih fokus dalam pelajaran.
Nah, Pak Guru harap kalian berdua bisa terus menjaga hubungan yang baik dan saling menghormati. Sekali lagi, kita telah melihat bagaimana segitiga restitusi dapat membantu menyelesaikan masalah pelanggaran peraturan di sekolah dengan cara yang adil dan konstruktif. Dalam kasus ini, murid yang melanggar peraturan telah belajar untuk lebih menghargai perasaan orang lain dan menyelesaikan konflik dengan cara yang positif.